Apakah sebuah penghargaan selalu berarti adil? Pertanyaan inilah yang kini mencuat setelah Presiden Prabowo memutuskan memberi kenaikan pangkat luar biasa kepada anggota Polri yang terluka saat mengamankan demonstrasi besar yang berujung ricuh. Langkah ini menimbulkan sorotan tajam, bukan hanya karena menyangkut nasib aparat, tetapi juga karena menyisakan luka bagi rakyat yang justru terabaikan. Sejak awal, demonstrasi besar yang menuntut pembubaran DPR dan reformasi politik sudah berlangsung penuh ketegangan. TNI Polri dikerahkan, jalan-jalan utama Jakarta memanas, dan bentrokan pecah di banyak titik. Akibatnya belasan anggota Polri luka-luka, namun yang tak kalah penting, puluhan rakyat sipil juga mengalami nasib serupa. Bahkan ada yang kehilangan nyawa. Inilah titik yang menyalakan api kontroversi. Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke RS Polri Kramat Jati menegaskan rasa hormatnya pada anggota polisi yang terluka. Ia meminta Kapolri memberi kenaikan pangkat luar biasa sebagai bentuk penghargaan. Prabowo menyebut mereka sebagai pahlawan yang telah membela negara, membela rakyat, dan menghadapi anasir-anasir yang dianggap merusak stabilitas. Namun disinilah persoalan mulai diperdebatkan. Publik bertanya, apakah tugas polisi memang bukan untuk itu? Apakah wajar tugas rutin yang sudah seharusnya dilakukan, kemudian dibalas dengan promosi instan, sementara korban sipil yang juga menderita tidak mendapatkan perlakuan setara? Kritik keras datang dari banyak kalangan. Pengamat politik menyebut kebijakan ini berlebihan, bahkan bisa mengirim pesan yang salah. Seolah-olah tindakan keras aparat selama demo bukan hanya dibenarkan, tetapi juga dihargai dengan kenaikan pangkat. Komnas HAM menambahkan dimensi lain dengan menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran. Amnesty International dan YLBHI pun menegaskan pemerintah justru gagal melindungi kebebasan berekspresi, malah memperkuat legitimasi aparat represif. Kontroversi ini juga menyentuh aspek keadilan internal di tubuh Polri. Kenaikan pangkat biasanya ditempuh dengan jalur panjang, masa kerja, pendidikan, dan prestasi. Kini dengan mekanisme luar biasa, jalur instan terbuka lebar, dan itu memunculkan kecemburuan, bahkan ketidakpercayaan di kalangan anggota Polri sendiri. Di luar institusi, publik semakin sinis melihat langkah ini hanya sebagai politik pencitraan Prabowo untuk memperkuat dukungan aparat, sekaligus mengabaikan jeritan rakyat. Jika ditarik lebih jauh, keputusan ini juga berimplikasi pada eskalasi politik. Rakyat yang menuntut perubahan tidak melihat respons konkret terhadap aspirasi mereka. Sebaliknya, yang muncul adalah penghargaan kepada aparat yang dianggap menjadi simbol represi. Dalam kacamata politik, inilah yang bisa memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat alasan bagi demonstrasi berikutnya. Lalu apakah langkah Prabowo ini benar-benar bentuk apresiasi tulus kepada aparat, atau justru sebuah legitimasi atas kekerasan negara terhadap rakyatnya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab sepihak. Yang jelas, keputusan ini membuka babak baru perdebatan soal keadilan, keberpihakan, dan arah kepemimpinan bangsa. Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi keadilan yang proporsional. Polisi yang terluka memang layak mendapatkan perhatian, tetapi rakyat yang jadi korban juga harus dipulihkan haknya. Tanpa keseimbangan itu, kontroversi ini hanya akan memperkuat pandangan bahwa negara lebih memilih memihak aparat daripada rakyatnya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini tepat atau justru semakin menegaskan jurang antara pemerintah dan rakyat? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.